different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang negara damai di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, yaitu mengenai harapan dan tantangan Indonesia. Demi membela kedaulatan rakyat, saya harus maju untuk berjuang sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau ngomongin soal negara damai, semua orang pasti pengen hal yang sama kan? Hidup aman, damai, dan sejahtera. Tapi kalau dipikir lebih dalam, negara damai itu bukan cuma soal nggak ada perang dan konflik. Damai itu soal rasa aman di hati rakyatnya, rasa didengar, diperlakukan adil, dan punya kesempatan yang sama untuk maju. Di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, konsep negara damai jadi menarik buat dibahas karena beliau punya latar belakang militer, tapi sekarang memimpin di masa yang penuh tantangan sosial dan politik. Nah, di pertemuan kali ini aku ingin berbagi pandangan tentang bagaimana negara damai harus diwujudkan, terkhususnya di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Menurut aku pribadi, negara damai itu ketika rakyatnya bisa hidup tanpa rasa takut. Negara damai bukan yang tidak memiliki perbedaan, karena di Indonesia sendiri memiliki kaya akan perbedaan. Negara damai itu memiliki banyak sekali perbedaan, tapi nggak bikin kita saling curiga atau benci satu sama lain. Negara yang damai adalah negara yang adil, yaitu keadilan sosial, keadilan hukum, dan keadilan ekonomi. Kalau keadilan sudah dirasakan semua masyarakat, otomatis rasa damai itu muncul dengan sendirinya. Bapak Prabowo dikenal sebagai sosok yang tegas dan nasionalis. Dari latar belakang militernya, beliau paham pentingnya keamanan dan kedaulatan negara. Dalam konteks itu, damai bisa diartikan sebagai negara yang kuat dan berdaulat, yang gak mudah diintervensi pihak luar. Tapi kedamaian sejati gak cuma bisa dijaga dengan kekuatan militer, ia juga harus dijaga lewat pemerataan ekonomi, pendidikan yang baik, dan rasa keadilan bagi rakyat kecil. Jadi, era Prabowo, konsep negara damai idealnya bukan cuma tentang menjaga perbatasan dan keamanan nasional, tapi juga tentang bagaimana rakyat bisa hidup nyaman tanpa ketimpangan yang bikin frustasi. Menghadapi negara damai tentu bukan hal yang mudah, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Seperti yang pertama, yaitu polarisasi politik yang kadang bikin masyarakat terpecah. Kedua, ketimpangan ekonomi antara kota dan desa. Masalah intoleransi dan ujaran kebencian di media sosial, ancaman global, sampai krisis pangan dan iklim. Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu hadir, bukan hanya sebagai penguasa, tapi juga sebagai penengah. Damai itu bisa tumbuh kalau pemerintah bisa jadi teladan, jujur, terbuka, dan adil. Tapi jangan salah, menciptakan negara damai bukan peran pemerintah saja. Kita semua punya peran. Damai dimulai dari hal-hal kecil, yaitu bagaimana cara kita bersikap di media sosial, lalu bagaimana cara kita membantu orang-orang di sekitar kita, dan bagaimana cara kita menyikapi perbedaan yang ada. Ingat, Indonesia kaya akan perbedaan. Di sini aku mensurvei dari artikel yang ada bahwa jika setiap orang bisa menjaga tutur kata, menghargai pendapat orang lain, dan gak gampang termakan provokasi
pasti suasana di masyarakat akan jauh lebih tenang. Jadi konsep negara bukan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang bisa kita wujudkan setiap hari, mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat kita. Jadi buat aku, negara damai di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto adalah Indonesia yang kuat tapi lembut, tegas tapi tetap berbalik kemanusiaan. Negara yang bukan hanya siap menghadapi ancaman dari luar, tapi juga mampu merawat kedamaian di dalam. Damai bukan berarti tanpa perbedaan, tapi bagaimana kita bisa tetap bersatu di tengah perbedaan itu. Kalau kita semua punya semangat itu, Indonesia bukan cuma jadi negara yang besar, tapi juga jadi negara yang benar-benar damai dan bahagia. Damai bukan hadiah, tapi hasil dari kerjasama dan saling pengertian. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video pertemuan kali ini, dan semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu di lain waktu. Jadi semoga video ini bisa bikin kamu lebih semangat buat ikut jaga kedamaian di negeri kita tercinta. Sekian, jangan lupa follow dan komen, like juga sih. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.